Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Para peserta masa pertemuan sekolah MPLS SMK Pertemuan 2 yang dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur, mari sama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia pada saat ini, dan insya Allah untuk seterusnya kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga atas berkat sehat walafiat itulah kita bisa berinteraksi, bermusyawarah, bermuzakarah, dan melakukan aktivitas kehidupan dalam kehidupan ini. Mobil khusus anak-anak sekalian, hari ini akan mulai mengikuti kegiatan untuk memasuki jenjang pendidikan SLTA, yakni pada SMK Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang diamanatkan oleh bahwa saya diminta untuk pembiasaan ibadah. Judul materi adalah pembiasaan ibadah. Nah, sekalian, arti ibadah itu dari bahasa Arab abidah, ya'budu abidah atau abidah yatamakul, artinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan diri ini suatu tindakan, suatu sikap diri kita kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai manusia telah dicipta oleh Allah dengan postur tubuh yang terindah dibanding dengan ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Oleh karena kita manusia diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, ciptaan yang terindah, dan kita dianugerahi akal sehat walafiat yang dengan akal ini dapat membedakan antara manusia dengan binatang ternak lainnya. Binatang ternak tidak dianugerahi perasaan, kepada manusia dianugerahi rasa dan perasaan, sehingga kita harus beribadah kepada Allah. Yang pertama, dasar hukum yang harus kita baca, yang harus kita amati, yang harus kita hayati betul, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Kita lihat di dalam surah Az-Zariyat ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Atau dengan kata lain, hanya karena untuk beribadahlah maka kuciptakan jin dan manusia. Ibadah itu adalah penghambaan diri secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata ibadah juga bisa untuk negara, menghambakan diri kita kepada bangsa dan negara, sehingga orang-orang yang mengabdikan dirinya, yang mengabdikan diri berbakti pada negaranya, sebenarnya abdi negara. Abdi negara itu adalah orang-orang yang melakukan suatu kegiatan
untuk membangun negerinya sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing dan di bidangnya masing-masing. Itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk bela negara. Bela negara ini artinya bahwa kita harus mengerti bela negara. Ini juga sesuai dengan firman Allah bahwa Allah tidak senang kepada hambanya yang semuanya kalau pada saat berperang dia berperang. Allah berfirman, kenapa tidak ada sekelompok orang, kenapa tidak harus kita ciptakan sekelompok orang bukan hanya memanggul senjata berperang, tapi dia harus pergi menuju tempat ilmu pengetahuan untuk menggali ilmu pengetahuan, belajar para ilmi. Setelah dia punya ilmu, kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Kampung halamannya untuk apa? Untuk membina negerinya, membina kampungnya, membangun kampungnya, membangun daerah. Liyundiru qaumahum idza raja'u. Setelah dia punya ilmu, dia balik ke kampungnya, dia bangun kampung itu supaya bangkit. Oleh karena itu, ibadah kepada negara adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada orang yang berprofesi guru, maka dia membangun negerinya melalui guru. Dengan keguruannya ada yang bertani, ada yang menjadi abri dan lain sebagainya. Kita kalian sebagai pelajar mulai membangun negeri ini dengan menggali ilmu, menuntut ilmu dengan sempurna, dengan baik. Gali ilmu pengetahuan, ambil semua informasi-informasi dari para guru. Untuk apa? Kalau ilmu sudah kita dapat, kita jadikan sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan kegiatan. Itulah daripada ibadah. Jadi ibadah itu adalah suatu tindakan, ucapan, pikiran yang kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, berbaca ulang dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 21. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia siapa? Seluruh manusia di dunia ini tanpa kecuali baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Hei seluruh manusia, ubudu rabbakum, ibadahilah, sembahlah Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, karena ialah yang telah menciptakan. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang generasi sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang yang takwa. Apa sih takwa? Anak-anak sekalian, takwa itu adalah tunduk, taat, patuh terhadap aturan. Orang yang tunduk, taat, patuh terhadap aturan, itulah orang-orang yang insya Allah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu bukan takut kepada Allah, karena konotasi takut itu adalah sama dengan Allah itu sangat menyeramkan. Jadi takut itu adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, imtisalul awamirillah wajibinahun nawahi. Kita pandai, mampu menegak, mampu mencegah, mampu mengeles dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi apa yang diperintahkannya laksanakan, apa yang dilarangnya mari sama-sama kita sedikit demi sedikit untuk dilakukan. Ibadah ini harus sejak dari dibiasakan. Oleh karena itu kebiasaan ini merupakan adat. Adat itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat itu ada adat yang baik dan adat yang jelek. Adat yang baik perlu dipupuk dan dilanjutkan, adat yang jelek itu adat yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu ibadah itu karena berat, maka harus dibiasakan.
proses pembiasaan ini sejak kecil, maka pendidikan itu sedini mungkin, pendidikan agama sedini mungkin, sejak dari buayan ibu sampai dengan masuk dalam umur itu masa pendidikan kita, masa ibadah kita. Nabi mendidik kita, "Ubudullah mustaqim." Ibadahnya Allah itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita. Artinya bahwa jangan kita melakukan, dia kok bisa begini begitu. Kenapa saya ingin seperti dia? Saya ingin seperti Nabi Muhammad. Jangan beribadah itu meniru orang lain, tapi berdasarkan kemampuan kita. Artinya apa? Step by step kita lakukan pelan-pelan. Hari ini contoh kita sholat duha 2 rakaat. Besok, saya tingkatkan menjadi 4 rakaat. Dia berarti dua kali salat. Jangan begini, saya ingin sholat duha 12 rakaat hari ini, tapi untuk 12 hari tidak lagi sholat duha. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan. 2 rakaat hari ini, 2 rakaat lagi. Besok lagi ada pada waktu luang, kita laksanakan 4 rakaat dan seterusnya seperti itu sampai kita suatu saat mungkin bisa mampu kita melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Karena yang bagus kata Nabi, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa sih amalan yang bagus dan sangat dicintai oleh Allah?" Kata Nabi, "Amalur rajuli adwamuha wa in qallat." Seseorang melakukan kebiasaan pekerjaan yang dawam itu kontinuitas terus menerus. Wa in qallat, sekali sedikit. Jadi saya contohkan gini anak-anak sekalian, 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 5 kali 5-nya sama dengan 25. Dibanding dengan 1 kali 25 sama sih. 1 kali 25 sama dengan 25. 5 kali 5 sama 25. Dilihat dari segi isi itu sama, tapi dilihat dari segi prosesnya akan berbeda. Akan lebih banyak 5 kali 5 prosesnya dibanding dengan 1 kali 25. Saya contoh lagi. Kalian itu diperintahkan membaca 1 kali 25 jam dibanding dengan kalian baca 5 kali 1 hari itu 5 jam. Itu akan lebih bagus, akan lebih efektif, akan lebih berhasil kalian baca 5 hari 1 hari 5 jam. Itu artinya ini di sini oleh karenanya jangan mengambil jalan pintas hanya ingin menuntaskan akhirnya dengan mengabaikan proses. Jadi kami harapkan untuk ibadah itu harus dibiasakan. Jadi awalnya dipaksa, awalnya terpaksa, tapi dengan dipaksa dan terpaksa, insya Allah pada perjalanan berikutnya akan menjadi terbiasa. Karena ada satu pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau bisa tapi tidak bukan dengan dibiasakan, itu biasanya akan ganjil. Oleh karena itu, para anak-anak sekalian, mari sama-sama kita melaksanakan pengabdian diri terutama kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, karena panggilan jiwa kita, karena kata hati kita, karena nurani kita memanggil kita bahwa wahai manusia, mari sama-sama kita. Dan mari kita beribadah kepada bangsa dan negara sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kesempatan kita masing-masing. Sebagai pelajar, belajarlah dengan baik, ikuti belajar dengan baik, serap ilmu pengetahuan itu, serap semua informasi-informasi dari para guru atau media-media yang baik. Kalaupun
sedikit yang kita dapat, insya Allah ini akan bermanfaat. Apalagi banyak itu akan lebih bermanfaat dan itu akan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, untuk tahap awal ini kiranya apa yang bisa saya sampaikan cukup sekian dengan materi pembiasaan ibadah. Semoga dengan pembiasaan ini akan menjadi satu perlakuan kita yang ikhlas kepada Allah Taala, dan kalaupun kita mengabdi negara, ikhlas karena panggilan jiwa kita untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini yang sudah dimerdekakan para rakyat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.